Pas bola tendangan jarak jauh. Cara mental untuk merapikan lagi. Timnas Indonesia harus segera mengamankan jasa pemain keturunan Belanda ini jika tak ingin jadi bulan-bulanan negara lain di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menjadi wakil satu-satunya asal Asia Tenggara yang mampu menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi negara Asia Tenggara ketiga yang berhasil mencapai babak tersebut setelah Thailand dan Vietnam di edisi sebelumnya. Dalam undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis, 27 Juni 2024, lalu, Timnas Indonesia tergabung di grup yang terbilang sulit. Timnas Indonesia berada di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga bersama tim-tim papan atas Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Negara-negara tersebut sebelumnya dikenal sebagai tim-tim yang kerap lolos ke putaran final Piala Dunia, terkecuali Bahrain yang belum pernah merasakannya. Ditambah lagi dengan fakta kalau tim-tim tersebut memiliki pemain yang berpostur jauh lebih besar serta punya pengalaman lebih banyak di level internasional daripada Timnas Indonesia. Maka dari itu, dibutuhkan tambahan pemain keturunan dari Belanda untuk memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinyal itu diperkuat setelah Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menyebut bahwa Timnas Indonesia masih akan menambah pemain keturunan ke skuad Shin Tae-yong. Lantas, siapa saja pemain keturunan Belanda yang bisa dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia untuk melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026? 1. Tristan Goijer. Tristan Goijer merupakan pemain muda Ajax Amsterdam yang telah mendapat kesempatan tampil untuk tim senior dengan catatan 2 gol dan 2 assist dari 17 laga musim ini. Wonderkid berusia 19 tahun itu diketahui punya garis keturunan Ambon dari neneknya. Ia sempat masuk radar naturalisasi Timnas Indonesia, namun batal. Tapi baru-baru ini, ia terlihat mengirimkan sinyal kalau tertarik bela Timnas Indonesia dengan menyanggah kabar kalau keluarganya merupakan simpatisan RMS. Untuk kalian yang tetap bertanya, saya dan keluarga saya bukan RMS, kata Tristan Goijer di media sosial Instagramnya. 2. Ula Romeni. Jauh sebelum Mauro Ziegestra dirumorkan menjadi kandidat striker naturalisasi Timnas Indonesia, Ula Romeni telah lebih dahulu dikait-kaitkan sebagai target utama PSSI. Striker FC Utrecht itu diketahui punya garis keturunan Indonesia, tepatnya dari sang nenek yang mempunyai darah Medan, Sumatera Utara dan kini tinggal di Belanda. Pandit senior Bung Ropan pernah mengatakan kalau Ula Romeni dan Kevin Dix menjadi pemain selanjutnya yang akan menjalani naturalisasi Timnas Indonesia. Namun, performa Ula Romeni di musim ini sedikit menurun lantaran terganggu oleh cedera. Ia hanya bermain sebanyak 16 kali dengan kontribusi 1 gol untuk FC Utrecht. 3. Mees Hilgers. Mees Hilgers pernah secara terang-terangan menolak tawaran gabung ke Timnas Indonesia dengan alasan masih menunggu panggilan Belanda. Dengan performa impresifnya musim ini, Mees Hilgers merasa percaya diri bisa mendapat panggilan Ronald Koeman untuk skuad Belanda di Euro 2024. Namun, pemain berdarah Sulawesi Utara tersebut tak kunjung dipanggil oleh tanah kelahirannya. Situasi inilah yang buat Timnas Indonesia bisa kembali mendekati Mees Hilgers. Apalagi belum lama ini, Mees Hilgers berkomentar di unggahan Instagram Kelvin Verdong yang membuat netizen beranggapan kalau dia mulai tertarik gabung Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakalan berhadapan dengan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejauh ini sudah 16 laga mereka lakoni di mana tim Samurai Biru memang lebih unggul dibanding Timnas Indonesia. Ada 3 fakta menarik yang bisa kita ambil dari pertemuan keduanya, penasaran? Mari kita bahas. Di laga terakhir lawan Jepang, Shin Tae-yong memang gagal membawa Timnas Indonesia menang atas Jepang di Piala Asia 2024. Tapi saat menukangi Korea Selatan, Shin Tae-yong punya catatan manis dan ini bisa menjadi hal yang membuat sang pelatih percaya kembali bahwa dia bersama Timnas Indonesia masih mungkin memenangi laga. Shin Tae-yong pernah menghadapi Timnas Jepang saat melatih Korea Selatan.
Di Piala Asia 2017, Korea Selatan mengalahkan Jepang 4-1 di Ajinomoto Stadium pada 16 Desember 2017. Memang skuad Jepang lebih mahal. Timnas Indonesia dan Timnas Jepang memiliki perbedaan besar dalam nilai skuad. Menurut Transfermarkt, nilai skuad Indonesia sekitar 8,9 juta euro, sedangkan Jepang mencapai lebih dari 300 juta euro. Perbedaan ini menunjukkan tingginya kualitas dan pengalaman pemain Jepang dibandingkan dengan Indonesia, mencerminkan tantangan yang harus dihadapi Timnas Indonesia dalam kompetisi internasional. Menang sebanyak 5 kali. Meski harapan setipis tisu untuk saat ini, Indonesia ternyata punya catatan menang lawan Jepang. Skuad Garuda berhasil menang 5 kali dari 16 pertemuan dengan Jepang. Indonesia menang pada tahun 1954 di Asian Games dengan skor 5-3. Kemudian Indonesia pernah menang 7-0 atas Jepang di turnamen Merdeka tahun 1968, kemudian di tahun 1972 di laga persahabatan Indonesia menang 1-0. Lalu Indonesia juga pernah menang tahun 1978 di ajang turnamen Merdeka dengan skor 2-1. Kemudian Indonesia menang lagi tahun 1981 dengan skor 2-0 di laga uji coba. Media Italia ternyata ikut menyoroti hasil undian round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat Timnas Indonesia masuk ke grup neraka. Timnas Indonesia akan berjumpa Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina untuk berebut tiket keputaran final Piala Dunia 2026. Media Italia ikut menyoroti terjadinya grup neraka ini. Sebab, pelatih asal negeri pizza Roberto Mancini bertugas sebagai pelatih Arab Saudi. Menukil dari laporan Gazzetta, Arab Saudi akan berebut tiket lolos langsung dengan 2 tim kuat, Jepang dan Australia. Situasi buruk dihadapi Roberto Mancini. Arab Saudi asuhannya tergabung dalam grup yang sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis laporan Gazzetta. Menariknya hanya 3 tim saja, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang dianggap bisa memperebutkan tiket. 3 tim lainnya, seperti Bahrain, Cina, dan Timnas Indonesia cuma disebut sebagai pelengkap grup dan tidak akan membuat perlawanan berarti. Adapun nantinya, peringkat pertama dan kedua grup akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lalu untuk peringkat ketiga dan keempat bakal diadu lagi di putaran keempat. Sedangkan 2 tim terakhir bakal gugur. Tim nasional senior Jepang menganggap kalau Timnas Indonesia menjadi lawan terberat mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh Direktur Tim Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, Masakuni Yamamoto seusai undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup F di bawah Irak pada babak sebelumnya. Pencapaian ini pada akhirnya membuat pasukan Shin Taeyong menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, di fase ini Timnas Indonesia langsung dihadapkan dengan sejumlah lawan-lawan yang seringkali lolos ke putaran final Piala Dunia. Setelah undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 27 Juni 2024, lalu, Timnas Indonesia tergabung di grup C. Dalam petualangannya yang dimulai September 2024 mendatang, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Langkah Timnas Indonesia untuk memastikan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 dirasa cukup sulit mengingat harus mengeklaim posisi 2 teratas grup C.